Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-138. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali untuk kami belajar firman Tuhan. Kami percaya ada pesan firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan hidup dan mengubahkan seluruh kehidupan kami, membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul doa meminta kesembuhan. Saudaraku, apakah saat ini saudara sedang mengalami sakit? Atau mungkin menemukan saudara-saudara yang lain yang sedang sakit? Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan ketika kita meminta kepadanya. Mazmur pasal 38 dan 41 berbicara ketika pemazmur sedang sakit dan berdoa meminta kesembuhan. Pemazmur diizinkan Tuhan mengalami sakit. Ayat yang ke-6 mengatakan bahwa luka-lukaku berbau busuk. Ayat yang ke-8, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga, remuk redam, aku merintih, degup jantungku dalam keadaan sakit. Ya. Dan yang ke-12 mengatakan bahwa sahabat-sahabatku dan teman-temanku ya menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku pun menjauh. Ya, aduh, saudaraku. Ketika pemazmur mengalami pergumulan sakit penyakit yang begitu berat, mestinya ada sahabat dan teman-teman dan saudara yang menolong dan mendampingi dia. Tetapi sahabat yang dia percaya, saudara-saudara justru menjauh. Ya, saudara, apa yang pemazmur lakukan ketika pemazmur menghadapi pergumulan yang berat, sakit penyakit ini? Yang pertama, bagaimana pemazmur menyadari apa yang menimpa dia. Dia tahu semuanya itu terjadi karena kesalahan-kesalahannya, karena kebodohannya. Ayat 19, aku mengakui kesalahanku. Ya, saudaraku, ketika kita mengalami pergumulan dan sakit penyakit, kita mesti menyadari, mengetahui kenapa bisa terjadi. Apakah ini memang diizinkan Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan? Apakah ini sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, untuk semakin kita mengalami kuasa Tuhan? Apakah memang ini terjadi karena dosa kita, karena kesalahan kita? Ya, kalau itu terjadi, kita bisa mengakuinya di hadapan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Ya, dan kemudian apa yang pemazmur lakukan setelah dia menyadari apa yang menimpa dirinya? Yang berikutnya, bagaimana pemazmur datang dan berseru kepada Tuhan. Ya, pemazmur tahu bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti apa yang sedang dialami. Pasal 38 ayat ke-10, Tuhan mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Pemazmur tahu, Tuhan mengetahui, Tuhan tahu semuanya. Yang berikutnya, bagaimana pemazmur menyadari dalam kondisinya yang sakit, dia tidak kehilangan pengharapan. Pasal 38 ke-16, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Dan dia tahu bahwa Engkaulah yang akan menjawab. Ya. Dan yang berikutnya, bagaimana pemazmur percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan. Pasal 41:4 mengatakan bahwa Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Dan akhirnya pemazmur pun memuji Tuhan. Ya, saudaraku, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, bahkan sakit penyakit, kita melihat mungkin tidak ada orang yang menolong dan membantu kita. Orang-orang di dekat kita seolah-olah pergi meninggalkan kita. Masih ada Tuhan yang tahu, yang mengetahui semua
sakit, penyakit, dan pergumulan kita. Bahkan keluh kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena sebagaimana pemazmur mengalami pemulihan dan kesembuhan dari sakitnya, demikian pula kita percaya bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit kita. Dan kita akan terus memuji, menyembah, dan membesarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari 1 Samuel pasal 22-23 dan Mazmur pasal 57. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.